Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Husnul Lutfi Ramadina Hasibuan, mahasiswa Universitas Andalas jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Angkatan 2022 dengan NIM 2210841024. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Sosial yang diberikan oleh Ibu Dr. Ernita Arif sebagai dosen pengampu. Pada video ini, saya akan memaparkan materi bab 4 mengenai pemikiran para tokoh ilmu sosial, terkhususnya pemikir tokoh sosiologi, tokoh antropologi, dan tokoh psikologi. Selamat menyaksikan! Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi bab 4 mengenai pemikiran tokoh ilmu sosial, dengan subtema pemikiran tokoh ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Tapi, sebelum saya membahas mengenai pemikiran para tokoh tersebut, ada baiknya kita mesti tahu dulu apa sih itu ilmu sosial. Jadi, ilmu sosial adalah ilmu yang mengupas hubungan antara manusia dengan lingkungannya, serta masyarakat dan interaksi di dalamnya. Jadi, objek kajian daripada ilmu sosial ini adalah manusia dan bagaimana interaksi manusia itu dalam bermasyarakat. Tujuan daripada mempelajari ilmu sosial ini untuk mengetahui atau mencari tahu fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat, bagaimana cara mereka bekerja sama, dan bagaimana terjadinya suatu konflik. Manusia sebagai makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan manusia lainnya untuk membantu kehidupannya. Dan dalam suatu masyarakat, pasti ada yang namanya terjadi sebuah permasalahan. Dengan adanya perbedaan-perbedaan pendapat dalam suatu masyarakat, maka timbullah konflik. Dan konflik tersebut membutuhkan orang lain untuk menyelesaikannya. Dengan penyelesaian tersebut, individu dapat hidup berdampingan dengan yang lainnya, walaupun memang konflik itu tidak bisa dihindari. Nah, intinya, ilmu sosial itu adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara sistematis mempelajari dunia sosial, menyelidiki bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dan perubahannya dari waktu ke waktu. Ilmu sosial dapat diartikan sebagai semua bidang ilmu mengenai manusia, dalam konteks sosialnya atau sebagai anggota masyarakat. Oleh karenanya, setiap ilmu yang mempelajari dan mengkaji aspek kehidupan manusia di masyarakat termasuk daripada bagian dari ilmu sosial. Ralph Liston dalam bukunya Culture and Personality Background menyatakan bahwa individu dipelajari dalam psikologi, masyarakat dipelajari dalam sosiologi, dan kebudayaan dipelajari dalam antropologi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pemikiran tokoh sosiologi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ilmu sosiologi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sosiologi mempunyai arti sebagai pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Sementara secara harfiah, sosiologi dari gabungan dua kata, yaitu sosios, dalam bahasa Latin, yang berarti kawan, dengan logos, bahasa Yunani, yang bermakna ilmu pengetahuan. Maka bisa disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam bermasyarakat. Ilmu pengetahuan ini mempelajari perilaku manusia dan masyarakat dalam sebuah kelompok yang sedang dibangun. Contoh kelompok tersebut adalah keluarga, suku bangsa, negara, sampai organisasi politik. Subtema pemikiran tokoh sosiologi, saya akan menjelaskan satu tokoh yang paling terkenal, yaitu Auguste Comte. Auguste Comte dinobatkan sebagai bapak sosiologi, berkat teori dan pengetahuannya. Sosiologi bisa menjadi ilmu yang lepas dari ilmu filsafat. Dilansir dari Ensiklopedia Britania, Auguste Comte lahir pada 19 Januari 1798 di Montpellier, Prancis, dan meninggal dunia pada 5 September 1857 di Paris. Beliau dinobatkan sebagai bapak sosiologi dunia karena dari Comte, kata-kata sosiologi pertama kali digunakan. Tahun 1826, Comte mulai melakukan pengenalan ilmu sistem filsafat positif. Bahkan pada 1828 hingga 1829, dirinya berhasil mempublikasikan filosofi positif pada sebuah buku yang berjudul Cours de Philosophie Positive. Seluruh karyanya menekankan moralitas dan kemajuan moral sebagai pengetahuan dan upaya manusia, sekaligus memberikan penjelasan tentang pemerintahan atau organisasi politik yang diperlukan. Tulisannya kemudian diteliti dan disebarkan secara luas di seluruh Eropa,
Banyak intelektual yang kemudian menerjemahkan dan mengumumkan karyanya. Bagi Comte, pengembangan pengetahuan manusia baik perseorang maupun secara keseluruhan melalui 3 zaman. Baginya, perkembangan menurut 3 zaman ini merupakan hukum yang tetap. Yang pertama, zaman teologis. Zaman ini, manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala tersebut. Di sini, orang-orang percaya bahwa mereka berada pada tingkatan yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk insan biasa. Pada zaman teologis ini dibagi menjadi 3, yaitu animisme, politeisme, dan monoteisme. Pertama, zaman metafisis. Pada zaman ini manusia hanya sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis. Sifat yang khas adalah kekuatan yang tadinya bersifat adikodrati diganti dengan kekuatan yang memiliki pengertian abstrak yang diintegrasikan dengan alam. 2. Zaman positif. Ini dianggap Comte sebagai zaman tertinggi dari kehidupan manusia. Pada zaman ini, manusia membatasi diri dalam penyelidikannya pada fakta-fakta yang ada. Atas dasar observasi dan menggunakan rasionya, manusia berusaha menetapkan relasi atau hubungan persamaan sesuai urutan yang terdapat antara fakta. Nah, itulah tadi pemikiran mengenai Auguste Comte. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pemikiran tokoh antropologi. Tapi, kita perlu tahu dulu apa sih antropologi itu. Antropologi berasal dari bahasa Yunani anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti wacana atau bernalar, berakal, atau disebut ilmu. Secara etimologis, antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia. Menurut Kamus Oxford, antropologi adalah studi tentang masyarakat dan budaya manusia dan perkembangannya. Dapat diartikan studi tentang karakteristik biologis dan fisiologis manusia dan evolusinya. Dalam Ensiklopedia Britania, antropologi adalah ilmu kemanusiaan yang mempelajari manusia dalam berbagai aspek, mulai dari biologi dan sejarah evolusi Homo sapiens, hingga ciri-ciri masyarakat dan budaya yang secara tegas membedakan manusia dari spesies hewan lain. Nah, berikut merupakan pemikiran para tokoh antropologi. Yang pertama ada David E. Hunter dalam The Study of Anthropology tahun 1976. Menjelaskan, antropologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang lahir dari adanya keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Yang kedua, menurut William A. Haviland dalam Cultural Anthropology, pada tahun 1975, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang umat manusia secara umum dengan mempelajari warna fisik, bentuk fisik, dan kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat. Selanjutnya, ada pemikiran dari Frank Robert Vivello dalam Cultural Anthropology Handbook, A Basic Introduction, pada tahun 1978, menjelaskan antropologi adalah ilmu mengenai manusia. Dan terakhir, menurut tokoh pemikir antropologi dari Indonesia, Konjara Ningrat, dalam Pengantar Ilmu Antropologi 2022, menerangkan antropologi adalah studi mengenal umat manusia dengan mempelajari berbagai bentuk fisik, warna, dan budaya yang dihasilkan masyarakat. Objek dari antropologi adalah manusia dan kedudukannya sebagai individu, masyarakat, suku bangsa, kebudayaan, dan perilakunya. Baiklah, sekian dari pemikiran tokoh antropologi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pemikiran dan tokoh psikologi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu psikologi. Berdasarkan epistemologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi menurut epistemologi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa manusia. Pengertian tersebut memang masih terlalu luas karena mempelajari jiwa atau mental secara langsung masih bersifat abstrak. Jiwa adalah daya hidup rohani yang bersifat abstrak, menjadi penggerak dan pengatur bagi perbuatan-perbuatan pribadi. Dalam pengertian yang sederhana, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Tingkah laku yang seperti apa? Inilah yang kemudian ilmu psikologi mempunyai sejumlah turunan, baik secara tematik maupun terapan. Nah, ada beberapa pengertian psikologi menurut para psikolog. Pertama, ada Plato dan Aristoteles. Menurut mereka, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Yang kedua, menurut Edwin G. Boring dan Herbert S. Langfeld, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat manusia. Selanjutnya ada Wilhelm Wundt. Menurutnya,
psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pengalaman-pengalaman yang timbul dalam diri manusia, seperti perasaan, pikiran, merasa, dan kehendak. Kemudian ada Woodward dan Marquis. Menurut mereka, psikologi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas individu sejak masih dalam kandungan sampai meninggal dunia, aktivitas yang ada dalam hubungannya dengan alam sekitar. Psikologi menjadi salah satu ilmu pengetahuan yang paling penting dalam peradaban manusia modern. Karenanya, kita dengan mudah memahami perilaku, sifat, dan mental manusia dari berbagai sudut pandang. Psikologi menjadi salah satu ilmu pengetahuan yang paling penting dalam peradaban manusia modern. Karenanya, kita dengan mudah memahami perilaku, sifat, dan mental manusia dari berbagai sudut pandang. Pada perkembangannya, lahir pula berbagai teori baru yang dilahirkan para psikolog, mulai dari psikoanalisis ala Sigmund Freud, humanis, hingga behaviorisme. Baiklah, saya akan memaparkan mengenai pemikiran dan tokoh dari psikologi. Yang pertama, ada Brutus Frederick Skinner, adalah seorang psikolog Amerika Serikat kelahiran 20 Maret 1904. Ia adalah psikolog aliran behaviorisme yang dikenal luas berkat konsep operant conditioning dan schedules of enforcement. Konsepnya ini merupakan pengembangan yang lebih komprehensif dari pendahulunya, Ivan Pavlov. Konsepnya tersebut dimaknai bahwa sebuah bentuk pembelajaran di mana perilaku bergantung dari sebuah ganjaran atau konsekuensi. Contohnya, seseorang akan belajar lebih giat jika terdapat hadiah ataupun hukuman. Teorinya tersebut berpengaruh besar dalam kehidupan modern saat ini dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, dan pendidikan. Kemudian yang kedua ada Jean Piaget, merupakan psikolog asal Swiss yang dikenal atas teori perkembangan kognitif. Jean Piaget memiliki pengaruh besar pada psikologi, terutama pemahaman tentang pertumbuhan intelektual anak-anak. Penelitiannya berkontribusi pada pertumbuhan psikologi perkembangan, psikologi kognitif, dan epistemologi genetik dan reformasi pendidikan. Albert Einstein pernah menggambarkan pengamatan Piaget tentang pertumbuhan intelektual dan proses berpikir anak-anak sebagai penemuan yang begitu sederhana sehingga hanya seorang jenius yang bisa memikirkannya. Selanjutnya, tokoh ketiga ada Sigmund Freud. Ketika orang berpikir tentang psikologi, banyak akan cenderung memikirkan Sigmund Freud. Ia adalah sosok psikologi nyentrik yang melahirkan psikoanalisis. Karyanya mendukung keyakinan bahwa tidak semua penyakit mental memiliki penyebab fisiologis, dan ia juga memberikan bukti bahwa perbedaan budaya berdampak pada psikologi dan perilaku. Karya dan tulisannya berkontribusi pada pemahaman kita tentang kepribadian, psikologi klinis, perkembangan manusia, dan psikologi abnormal. Selanjutnya ada Albert Bandura. Beliau merupakan salah satu psikolog aliran behavioral lainnya di abad ke-20. Karya Albert Bandura dianggap sebagai bagian dari revolusi kognitif dalam psikologi yang dimulai pada akhir 1960-an. Teori pembelajaran sosialnya menekankan pentingnya pembelajaran observasional, imitasi, dan pemodelan. Menurut Bandura sendiri, manusia belajar dengan meniru perilaku orang lain. Teorinya ini sendiri berperan sebagai penyempurna psikolog behavior pendahulunya, operant conditioning-nya Skinner, dan classical conditioning-nya Ivan Pavlov. Tokoh selanjutnya ada Leon Festinger, merupakan seorang psikolog sosial asal Amerika Serikat. Ia mengembangkan teori disonansi kognitif dan perbandingan sosial. Disonansi kognitif adalah keadaan ketidaknyamanan yang seseorang rasakan ketika mereka memegang dua keyakinan yang saling bertentangan. Misalnya, seseorang dapat merokok meskipun mereka tahu itu buruk bagi kesehatan. Teori perbandingan sosialnya mengatakan bahwa kita mengevaluasi ide-ide kita dengan membandingkannya dengan apa yang orang lain yakini. Seseorang juga cenderung mencari orang lain yang memiliki kepercayaan dan nilai yang sama dengan mereka. Baiklah, itu tadi pemaparan materi saya pada bab 4, para pemikir tokoh ilmu sosial, diantaranya ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Kesimpulan yang dapat diambil dari video ini bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri, dan manusia yang satu selalu membutuhkan manusia lainnya untuk membantu kehidupannya. Dan dalam bermasyarakat pasti sering terjadi yang namanya konflik atau permasalahan sosial. Namun setiap manusia
dengan manusia lainnya pasti mempunyai penyelesaian atau jalan keluar daripada konflik tersebut. Dan manusia dalam bermasyarakat selalu beriringan dengan yang namanya kerjasama dan konflik.